Toh, lo jelas-jelas Ya, itu keruk. ya nggak mungkin dong. Nggak Saya juga- bisa. Itu lo lihat dong. Iya, dia kan masuk di gang. Bukan masuk ke tempat saya. Kalau masuk ke tempat saya baru Lo sudah duduk masalahnya, saya. masalahnya bukan Itu cuma masuk di gang, bukan masuk ke tempat saya. Makanya jangan dengerin omongan sini. Ya. Buktinya kan? Dan, Coba. iya. Dan tadi kan cewek tadi udah ngaku emang tiap hari dia ke situ. Bukan ke tempat saya kan? Emang dia kan masih kan deket-deketan, kos-kosan itu wajar punya tetangga. Nah inilah kalau dengar terlalu banyak dengar kata orang, benar coba Umi deh. Terlalu banyak dengar kata orang. Duduk Mas, duduk. Ya sekarang gini Mas, aku mau keluar aja, mending lo keluar Loh, mampir yuk. ngapain keluar? Kita selesaikan di luar aja yuk. Ayo. Jangan. Gimana coba Umi nasihatin lo, Mi? Mas Andre, bukannya Umi pengen nasehatin, bukannya Umi merasa Umi bener, bukan merasa Umi ini Umi yang bener, enggak. Artinya gini, kalau kecurigaan Mas Andre terhadap Mas Bagus, istrinya ke situ mulu, dan ternyata memang istri Mas ke situ itu untuk keperluan warung, mohon maaf ya, apa itu namanya nggak nyiksa diri sendiri? Kalau kata saya, tanyain aja tuh si Teteh ke warung Sabenari ke situ tuh ngapain, nemuin si Bagus apa kagak? Sebab kalau terus-terusan ente mengikuti kata orang yang tidak ada dasarnya, akhirnya ke temen ente pecah, ke bini curiga, ke tukang warung apalagi, ke tetangga kagak ada yang akur. Masalahnya apa? Kita udah sama-sama tua, maaf ya. Kita bukan remaja lagi. Artinya segala sesuatu itu kalau mau bertindak pikir dulu. Gitu loh. Kesian kalau begini nanti istrinya ke sono dicurigain, ke sini dicurigain. Lah ke warung aja dicurigain. Lah kalau itu kecurigaan bener, kalau enggak kan kesian Mas Andre. Tapi masalah sekarang udah jelas kan? Iya. Berarti masalah yang tadi, yang masalah soal arte segala macam itu dibuat-buat sama Mas kan? Diada-adain aja kan? Ya itu juga salah satu, tapi yang intinya yang ini. Oh, kalau saya lihat sebenarnya intinya pasti yang tadi. Oh, udah deh, gini aja. Kita panggil aja yang namanya Arte, ya kan? Kan sebetulnya bermasalah dia kan dengan Arte. Dia mengaku temannya Arte, dia yang membela. Nah, kita lihat Artenya ada masalah nggak? Ya, kita invite langsung Arte. Hilang ragaku melayang, jauh tak terbayang, ke angkasa ku akan terbang. Biarkan ku raih bintang dan ku bawa pulang kembali ke bumiku sayang. Awalnya itu biasa aja. Saya nggak masalah tuh gimana manusia. Silakan. Arthur. Ya. Nama Arthur dibawa-bawa tadi ya. Katanya biasa Mas Arthur yang main keyboard, Mas Bagus ini yang nyanyi ya? Iya. Udah jelas, udah lihat permasalahannya karena Mas Andre ini dulu pernah mukulin Mas Bagus gara-gara membela Mas Arthur, betul? Iya, betul. Oke. Mas Arthurnya masalah nggak sebetulnya? Ya masalah sih sebenarnya. Masalahnya apa? Masalahnya karena dia ini manggil teman main ke situ tanpa sepengetahuan saya. Nggak ngabarin apa kayak ngabarin calling dulu. Gimana nih? Saya bisa ngambil orang lain nggak main di tempat itu. Sedangkan saya sama dia ini udah lama. Di mana kita pertemanan kita, harga pertemanan kita dari lama itu udah lama banget. Lalu lagi pula waktu itu kan jadwalnya bukan jadwal kamu. Jadwal Memang. kamu kan Jangan Sabtu sama- muter-muter dong. Memang bukan jadwal saya, Jumat sama tapi saya Sabtu. minta tanya sama kamu nih. Teman itu gimana sih? Arti persahabatan gimana sih? Kita udah lama loh bareng manggung di mana-mana. Enggak, kamu itu Kamu diam-diam enggak yang bikin marah aku, kamu manggil teman saya. Oke, Main dia di mulai situ. jelas nih. Kamu manggil teman kamu Iya, buat dia- gantiin main keyboard. Iya, dia manggil teman saya. bukan gantiin Mas ya. Bukan gantiin. Tapi Waktu itu memang nggak ada jadwal. Dari tamu itu kan dia minta ada pemain yang lain. Mas Bagus, saya pingin ngumpul-ngumpul saja tapi pemainnya yang lain ya kan. oke, ini Pemainnya yang klien yang minta ya. minta ngumpul-ngumpul aja. Jadi hari ini kan nggak ada jadwal Bu. Ya nggak apa-apa, yang penting ngumpul-ngumpul aja. Jadi pemainnya yang lain. Lalu gimana dengan si Arthur? Enggak, jangan sama Mas Arthur sama yang lain. Ini kan bukan jadwal dia juga ya kan. Ya harusnya Kan bebas. enaknya enggak enak toh kamu tuh ngasih tahu aja. Saya siap kok nerimanya. Nah, kenapa nggak ngasih tahu? Kasih tahu dong. Bukan Aku marah kenapa Gus? Kenapa? Sampai mikir gini, motif apa? Apa saya mau dikeluarin di situ? Ya memang aku udah nggak cocok sama kamu.
harusnya ngasih tahu dari awal, jangan bikin kayak gini udah ada korban. Enggak, gini bukan masalah apa-apa. Kalau Pak Nano saya cari, saya pukul, gimana? Apa? Gini. Kalau teman yang kamu panggil main itu saya cari dan saya pukul, Loh, gimana? apa haknya? Kenapa sih saya nggak manggil kamu untuk hari Rabu? Pertama permintaan. Yang kedua, kamu dulu sama sekarang beda, Ter. Oke, kenapa? Dulu itu dia sopan banget sama saya. Iya. Terus? Sopan banget sama saya. Masa kemarin telepon ya kan, telepon ke saya kan, ya itu masalah kerjaan juga kan. Kamu ini terlalu ngalah sama imam. Kamu itu kayak pengemis sama budi imam. Saya digituin maksudnya. Sakit nggak maksudnya? Gimana ngemis-ngemis? Ya wajar lah saya ngomong, saya capek bawa organ dipikul. Oh, jadi ini pakai motor. permasalahannya baru terungkap lagi karena Mas ngerasa lebih banyak effortnya bawa sound tapi kok bayarannya sama sama dia. Yang kayak bot, sound itu udah ada. Saya bahas speaker jangan salah. Nah, tapi kan salah, gini. Ingat nggak waktu dicuri pernah kehilangan? Iya. Itu Iya, pakai punya siapa? Gua juga pakai. Sound itu udah disiapin. Oh ikhlas Yang kok dicuri pakai itu kalian mixernya pakai. dicuri gimana? Oke, sekarang yang menentukan bayaran gede dia terima berapa siapa? Imam. Ya imam yang punya. Ya imam itu siapa? Imam itu yang punya. Ya udah tanya aja imam kenapa dia dibayar segitu, kamu dibayar segitu, bener gak? Mas Arthur ini apa cemburu karena bayarannya nggak? Enggak, masalahnya gini. Di mana-mana kita bawa main musik itu udah ada, udah sedia. Kita tinggal main aja. Tapi sebelum main di situ udah dikasih tahu juga, ya di sini ada fasilitasnya seperti ini. Jadi soal masalah jadi melebar-lebar ya Mi, bener gak Mi? Ya, Coba, yang Umi lihat gimana sebagai orang tua nih? saya juga di rumah punya gambus namanya Al-Baghdadi. Jadi ada vokalis, ada pemegang keyboard, ada gitar Arab, ada tabur dan lain sebagainya. Kalau saya lihat di Mas Bagus ada benernya, ada salahnya juga. Benernya gini, karena memang permintaan dari jamaah, dari orang yang ini pengen tidak pakai Mas Arthur. Mohon maaf sebentar ya Mas Arthur ya. Itu benernya Mas Bagus di situ. Kenapa? Karena menghargai orang yang undang kalau bahasa saya. Cuma salahnya Mas Bagus kenapa tidak kasih tahu kepada Mas Arthur. Ya, sedangkan ibaratnya dia itu kan udah temen lama, nggak ada salahnya dong ngasih tahu. Nanti, sorry ya Ter, kalau misalnya bahasa formal terlalu ini, bahasa bercanda aja. Ter, sekarang gua pengen pakai yang masalahnya orangnya maunya yang nggak mau lu gimana? Kalau lu mau marah, ya silakan lah. Kalau mau misalnya marah silakan, nggak marah, emang itu yang gua pengenin. Kan enak kalau bahasa bercanda gitu ya. Nah ini, Mas Arthur, mohon maaf, ada benernya ada salahnya juga. Apa Mi? Benernya Mas Arthur, mohon maaf. Orang kalau tidak dikasih tahu apa sebabnya tidak dipakai, dimanapun pasti marah. Mas Arthur marah, menurut saya wajar. Wajarnya apa? Karena di situ maaf, kalau bahasa kampungnya mah pendaringan Mas Arthur, ya kan? Wahifduddinen sumanafsen malin nasab wa misluha aklun wa irdun kot wajab. Ada 6 hal yang harus kita marah kalau diganggu dengan orang. Apa Mi? Apa diantaranya? Pendaringan kita diacak-acak orang. Oke, Nah, itu benernya. betul. Benernya Mas Arthur di situ. Tapi salahnya Mas Arthur, kenapa? Yang gebugin malah temennya. Nah, Bukan lu sendiri, lu. Bukan ente sendiri yang maju, itu. Ya udah, Mas Bagus kayaknya dari tadi pengen ngomong, coba ngomong. Saya pengen denger dulu. Nah gini Umi. Ya. Iya. Saya sama Arten ini kan ya memang temenan udah lama ya. Ah. Karena dia banyak perubahan ya kan, banyak perubahan dalam karakter dan pribadinya. Iya. Ya maaf, akhirnya kita banyak nggak cocok juga gitu kan. Ya. Mau nggak mau kan kita kan harus ada inisiatif untuk pemain yang lain Iya, yang bisa untuk betul. gantiin untuk keberlangsungannya. Dan dengan adanya tiba-tiba kayak kemarin kan dia ke Taman Mini, udah di sini, lalu ada penawaran lagi di sini kan. Berarti kalau seandainya jadwal dia penuh, dan pada saat dia ke Taman Mini segala macam ngajak kamu nggak? enggak. Nah, kenapa kalau kamu boleh nggak ngajak dia nggak boleh ngajak kamu? Itu dia tahu yang ngajak, di Apa? depan dia tuh. Iya, tapi Di depan dia yang ngajak. Nah, dia sering job di luar juga nggak sama saya juga nggak apa-apa. Nah sekarang Mas juga sering nggak ngajak dia kan? Lah iya. Arthur juga berubah kamu. Kenapa? Setelah kamu gabung sama Andri juga banyak perubahan. Apa setelah gabung sama Andre banyak perubahan? Banyak sekali. Jadi menurut kamu Arthur berubah gara-gara pengaruh Andre gitu? Ya nggak tahu saya juga. Loh, Oke, mau kamu gimana sekarang? Kamu udah tahu kan kenapa? Kamu juga udah ngasih alasan kenapa ya kan? Di rumah Uya tuh harusnya semua gini. Sebetulnya sih kita pengennya udahlah kepolisiannya nggak usah berlanjut. Sekarang Andre saya tanya deh, kamu maunya masalah ini berlanjut apa enggak? Jujur.
Jujur. Nah, jujur di hati kecil komen dalam. Hah? Enggak, Mas. Sekarang coba turunkan, cooling down dulu semua. Maunya apa? Iyalah. Atau gini deh, kita panggil dulu. Tadi kan disebut-sebut nama apa? Imam ya? Ya, Imam. Iya, Imam. yang Kita tadi panggil dulu Imam. imamnya. Di imamnya kebetulan ada di sini. Ya, imamnya di mana? Ada ya katanya? Ada. Di belakang ada. Imam. Pegang pundakku, jangan pernah lepaskan. Bila ku mulai lelah dan tak bersinar. Lemas sayapku, jangan pernah lepaskan. Bila ku ingin terbang meninggalkanmu. Oke, Pak Imam nih apa sebetulnya posisinya? Udah ngerti permasalahannya, udah lihat tadi semua ya? Iya, sudah lihat di belakang. Apa, Mas Imam tuh yang sering ngasih job, gimana? Iya, saya ngasih job di restoran yang saya kelola lah. Oh, Mas yang oke, ada penanggung jawab restorannya. Iya. Oke. Tadi udah dengar masalah pertama Mas Imam disebutkan gara-gara pembagian honor yang nggak rata katanya gitu. Kalau setahu saya, Ah. kan memang budget dari saya memang nggak terlalu besar ya, Iya. dibandingkan dengan restoran lain mungkin kan. Cuman setahu saya, Mas Bagus baginya selalu lebih besar untuk Mas Arthur daripada Mas Bagus sendiri. Gitu. Oh, tapi Mas Arthur bilang katanya Sama dibayarnya. sama dibayarnya. Ya itu saya kurang tahu, cuman yang saya tahu, yang selalu Mas Bagus cerita ke saya juga, itu selalu Mas Bagus lebih kecil daripada Mas Arthur. Kata karena Mas Bagus. Mas Imam dirugikan nggak dari keributan ini? sebenarnya dirugikan sekali ya, karena sejak adanya keributan kan Mas Bagus jadi jadi agak depresi, agak stres gitu ya. Jadi nggak tampil lagi di restoran, dan otomatis itu suasana restoran jadi agak sepi. Omsetnya Iya. pun jadi ke bawah turun gitu. Iya. Jadi pengennya Mas Imam gimana? Ya saya sih pengennya semua masalah cepat selesai ya. Jadi mungkin Mas Bagus bisa nyanyi lagi di restoran. Gitu. Tentu Mas Imam lu denger Mas Bagus dipukulin, Mas Imam ikut ambil andil nggak untuk mendamaikan atau? Kalau untuk mendamaikan sebenarnya saya waktu itu udah minta Mas Arthur ya datang waktu hari Selasa kalau gitu. Cuman waktu itu Mas Arthurnya ternyata lagi sakit. Gimana Mas Arthur sendiri maunya? Ya, menurut saya sih ya kalau memang ya kita damai biar enak. Iyalah. Biar semua lepas gitu. Biar Oke. beraktivitas kita nyaman gitu. Benar. Mas. Malain nggak ada gini-gini lagi lah. Nggak ada masalah kayak gini sampai jotos-jotos kayak gini lagi. Oke. Kita kan teman dari dulu. Oke, tuh Mas Bagus maunya sekarang udah cooling down nih, udah mulai mereda nih. Mas Bagus maunya apa? Iya boleh begitu Mas, bukan apa-apa ya. Tapi dengan catatan ya. Ya pertama ya, tidak mengulang kejadian seperti itu, pemukulan. Oh ini mungkin- pemukulannya ya, mungkin pemukulan. fitnah, ya kan. Nah, waktu itu kan saya juga dikata-katain depan banyak orang kan, malu juga. Istilahnya kan banyak orang pada keluar semua, udah malunya minta ampun saya kan. Ya. Di situ kan ada Pak RW, tetangga-tetangga ya kan. Nah, saya yang biasanya istilahnya ya maaf nih, saya muslim kan tiap harinya sholat ke masjid, lalu tiba-tiba dikatain orang gitu tengah malam lagi jam 12:30 loh Mas. Ah. Bagus ini bagus dengan nggak pakai baju dia. Ya ini siapa? Nah Mas Arthur, Andre, oke, terus? saya sempat trauma Mas, saya tinggalin pekerjaan saya. Ah. Artian seketika itu juga. Lalu habis itu saya kan ke Pak RW kan, Pak RW setempat yang tempat kejadian, memang yang punya kos itu kebetulan Pak RW. Iya. Lalu disarankan sama Pak RW, maaf Mas, jangan tinggal di sini lagi ya katanya. Soalnya kan kita masyarakat trauma dengan kejadian kemarin, tolong cari tempat yang lain. Otomatis kan saya harus cari tempat yang lain juga. Sementara barang-barang saya ada di situ, udah nggak jelas. Akhirnya ya udah, saya Ke Andre dong, jangan ke saya. saya bawa istilahnya barang-barang seadanya lah yang bisa saya pakai seperti itu. Jadi ya intinya ya bolehlah, ya namanya kita manusia kan, kita manusia untuk saling memaafkan. Ya Allah aja memberikan maaf pada insannya kan. Tapi dengan catatan ya kan, Kesana ngomongnya Mas. dengan catatan ya, Ya. tidak mengulangi peristiwa yang seperti kemarin. Lalu tidak istilahnya mendengarkan sesuatu yang nggak jelas, akhirnya timbul fitnah kepada saya dan kepada siapapun. Minta maaf kepada RW, warga, karena kejadian itu tengah malam. Itu sangat mengganggu sekali. Sangat mengganggu sekali ke warga. Kasihan mereka lagi tidur kan, asik-asiknya tidur dengan kejadian seperti itu kan.
sampai Pak RW-nya juga sampai trauma gitu kan. Hanya ngelihat itu, apalagi yang saya yang sebagai istilahnya yang tertimpa gitu kan. Yang tertimpa musibahnya kan. Orang juga pada ngintip gitu kan, takut orangnya gede-gede semua di situ. Ya, Oke, Andre gimana? Ya mungkin dalam hal ini saya salah mas. Tapi ada faktor yang lo bisa nuntut, maksudnya bisa memberikan arahan ke gue juga mungkin punya arahan ke lo, gitu kan? saya kan memberikan arahan, saya kan udah tanya, salah saya apa? Gak ada kesempatan, jawabannya tonjok.